Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran kimia pada hari ini. Kita teruskan dengan bab yang berikutnya yaitu hidrolisis garam ya. Jadi babnya berjudul hidrolisis garam. Ini nanti masih anak sekalian masih memerlukan konsep asam basa yang sudah kamu pelajari pada materi yang lalu. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa asam basa ya, asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Mohon dihafalkan anak semuanya itu. Basa juga begitu. Ada basa kuat dan basa lemah juga mohon dihafalkan karena asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat, basa lemah itu sangat perlu Anda hafalkan dan nanti digunakan pada bab hidrolisis garam ini ya. Maka ini mohon dihafalkan itu. Apa saja? Asam kuat ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, satu lagi HCl4, tapi jarang-jarang keluar yang terakhir ini. Ya. Asam lemah ya pokoknya selain yang kamu sebut tadi. Misalnya ya CH3COH, HCN, H2S, H3PO4, H2CO3 dan sebagainya. Pokoknya selain asam kuat ya. Lalu yang basa kuat anak sekalian yaitu basa-basa dari golongan alkali ya. 1A LiOH, NaOH, KOH, RbOH. Yang golongan 2A ya, basa dari golongan 2A MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2. Itu yang basa kuat. Yang basa lemah selain yang kamu sebut tadi ya, yaitu misalnya yang umum adalah NH3 atau NH4OH. NH3 atau NH4OH. Nah, ini nanti sangat diperlukan untuk hidrolisis garam. Baik, kita lanjut ini untuk hidrolisis garam. Nah, ini ya. Jadi pertama tujuan pembelajaran kita setelah merancang dan melakukan percobaan diharapkan siswa mampu. Ya, ini sebenarnya kita juga praktikum sekalian, ya. Jadi karena kondisi yang tidak memungkinkan ya berarti kita tidak usah praktikum ya. Nanti kita sampaikan teori aja. Satu, menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air. Jadi nanti kamu akan mengetahui dan menentukan ciri-ciri garam yang kayak apa yang dapat mengalami hidrolisis dalam air ya. Kemudian yang kedua, menyatakan hubungan antara tetapan hidrolisis KH, tetapan ionisasi air KW, dan konsentrasi OH- atau H+ larutan garam yang terhidrolisis. Jadi nanti bagaimana rumusnya OH- dalam garam itu kalau sifatnya basa ya. Bagaimana besarnya konsentrasi H+ dalam garam itu kalau asam. Ini nanti hubungannya dengan KH, KW, dan mungkin Ka atau Kb mungkin nanti ya. Itu. Nomor 3, menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. Jadi nanti kamu juga bisa menghitung. Jadi garam itu berapakah pH-nya ya. Itu bisa dihitung ya. Jadi garam itu tidak semuanya netral anak-anak sekalian. Jadi garam itu ada yang sifatnya sedikit asam, sedikit basa, atau mungkin netral ya. Jadi tidak harus netral garam itu. 4, menjelaskan kegunaan hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nanti banyak gunanya ya, nanti silahkan dibaca nanti ya. Baik, kita lihat. Nah ini, jika suatu garam dilarutkan ke dalam air, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi misalnya kalau Anda punya garam ya, garam dapur, garam itu kamu harus jangan ngomong garam dapur tok namanya. Jadi garam itu adalah pokoknya hasil reaksi asam dengan basa, misalkan garam ya, banyak sekali garam itu jenisnya ya. Tidak harus NaCl garam dapur tok yang kamu tahu, jangan ya. Jadi pokoknya kemarin ada reaksi penggaraman. Nah, garam itu macam-macam rumus kimia tergantung asam dan basa yang kita reaksikan atau mungkin zat-zat apa yang kita reaksikan itu ya.
Jadi sangat banyak macamnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, garam akan bereaksi dengan pelarut air. Akan bereaksi anak sekalian. Namanya mengalami hidrolisis. Membentuk ion H+ atau ion OH-. Nah, ternyata garam itu dapat bereaksi, ada yang tidak dapat. Ini yang dapat bereaksi dengan air. Akan menghasilkan ion H+ dan atau ya, ion OH-. Akibatnya larutan akan bersifat asam atau basa. Yang dapat mengalami hidrolisis adalah garam yang mengandung ion elektrolit lemah, yaitu ion yang dapat mengantarkan arus listrik. Jadi syaratnya tadi yang dapat mengalami hidrolisis adalah ion yang merupakan sisa asam lemah atau mungkin sisa basa lemah. Jadi yang lemah nanti. Kemudian yang kedua adalah ini. Garam tidak bereaksi dengan air, tidak terhidrolisis, sehingga larutan tetap bersifat netral. Jadi karena tidak bereaksi berarti tidak menghasilkan zat yang baru. Ini contohnya, misalnya Anda punya garam dapur, ya. Garam dapur rasanya apa anak sekalian? Asin, ya, asin. Kalau Anda masukkan dalam air, rasanya tetap asin atau berubah jadi kecut atau pahit mungkin, ya, kan tetap asin. Berarti apa artinya? Artinya adalah garam dapur itu tidak bereaksi dengan air. Yang terjadi hanyalah proses pelarutan saja. Jadi nggak terjadi reaksi. Ini tidak terhidrolisis. Sehingga larutan tetap bersifat netral. Yang tidak terhidrolisis adalah garam yang tidak mengandung ion elektrolit lemah. Jadi nanti kalau garam itu tidak mengandung elektrolit lemah, yaitu ion yang dapat mengantarkan arus listrik, maka dia tidak dapat terhidrolisis. Nanti kita lihat, ya. Oke. Oleh karena itu, garam-garam dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan asam dan basa asalnya. Sebagai berikut. 1. Garam yang berasal dari asam kuat plus basa kuat. Nah, contohnya NaCl. Ini garam mana ya? Garam dapur yang ini. K2SO4 ini garam lah anak-anak ya. Ini garam. BaNO3 2 kali ini juga garam loh ya. Garam dan sebagainya. Jadi ini NaOH basa kuat, HCl asam kuat, KOH basa kuat, asam sulfat asam kuat, barium hidroksida basa kuat, asam nitrat asam kuat. Nah, jadi ini kuat semua. Yang kedua, garam yang berasal dari asam lemah plus basa kuat. Asamnya lemah, CH3COO Na. Ini asam CH3COOH, asam lemah. NaOH basa kuat. K2CO3 KOH basa kuat. H2CO3 asam lemah. Na3PO4 NaOH basa kuat. H3PO4 asam lemah dan sebagainya. Jadi ini garam semua nih, ya, garam, ya. Banyak sekali garam itu macamnya, ya. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam kuat plus basa lemah. Ini misalnya Na4Cl, Na4OH basa lemah, HCl asam kuat, AgNO3, AgOH basa lemah, HNO3 asam kuat, CO4, COOH 2 kali basa lemah, asam sulfat asam kuat dan sebagainya. Ini ya. Garam yang berasal dari asam lemah plus basa lemah, ini lemah semua. Na4OH asam lemah, HCN asam lemah, AlOH 3 kali basa lemah, H2S asam lemah. Ini semuanya lemah semua, ya. Oke, jadi ini ada 4 macam garam ya kalau itu ya. Asam kuat-kuat, asam lemah basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa lemah gitu. Oke. A. Pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air menghasilkan asam dan basa asalnya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan reaksi penggaraman, nah sekarang ya, asam plus basa menghasilkan garam plus air, itu namanya reaksi penggaraman. Tapi kalau dibalik, garam plus air menghasilkan asam dan basa asalnya, itu namanya hidrolisis garam.
Nah, ini adalah kebalikan dari reaksi penggaraman. Tidak semua garam dapat diurai oleh air menghasilkan asam dan basa asalnya. Tidak semuanya bisa. Nah, ini ya. Utamanya garam yang berasal dari asam kuat, basa kuat. Ini tidak dapat diurai oleh air menghasilkan asam dan basa asalnya. Itu. Contohnya misalnya NaCl, garam dapur. Ya, NaCl garam dapur. Kalau dimasukkan ke dalam air panas, harapannya kan menghasilkan NaOH, asalnya kan NaOH dan HCl. Ya, NaOH itu rasanya pahit, HCl rasanya kecut. Nah, ternyata ketika Anda tuh punya garam dapur yang rasanya asin, dimasukkan ke dalam air, rasa pahitnya tidak muncul, berarti NaOH tidak dihasilkan, ya. Dan rasa kecutnya juga nggak muncul. Apa artinya? HCl-nya juga tidak dihasilkan, gitu ya. Jadi namanya garam yang tidak terhidrolisis ini. Hidrolisis garam sebenarnya adalah reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Ya, jadi ada donor proton, akseptor proton itu ya. Komponen garam yang berasal dari asam atau basa lemah merupakan basa atau asam konjugasi yang relatif kuat, dapat bereaksi dengan air. Nah, nanti kalau Anda punya sisa asam lemah atau sisa basa lemah, maka dia akan merupakan asam atau basa yang kuat, ya, kuat, maka dapat bereaksi dengan air, ya. Sedangkan komponen garam yang berasal dari asam atau basa kuat, ya, berarti dia itu adalah basa dan asam lemah, ya, maka tidak dapat bereaksi dengan air, jadi tidak terhidrolisis. Oke, ini macam-macam garam hidrolisis, ya, macam-macam hidrolisis garam. Sifat larutan garam itu bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya, ya. Jadi sifat garam itu tergantung dari asam dan basa penyusunnya. Sifat larutan garam disimpulkan pada tabel berikut ini. Ini perhatikan semuanya ya. Kalau asamnya kuat, basanya kuat, garamnya bersifat netral. Contohnya NaCl kadiosomat. Berarti kalau netral pH-nya mesti 7, ya kan? Kedua, asamnya kuat, basanya lemah, maka sifatnya asam. Yang kuat mendominasi sifat. Nah, jadi nanti tergantung siapa yang kuat, ya. Maka kalau kuat-kuat, sifat kuatnya hilang, berarti sifatnya netral. Nanti kalau kuat lemah, ya, maka yang kuat itu akan mendominasi sifatnya. Oh, yang kuat adalah asam, maka garamnya bersifat asam. Asam lemah, basa kuat, berarti sifatnya basa. Lemah-lemah, yang asam lemah punya Ka, basa lemah punya Kb. Maka bergantung pada kekuatan relatif asam atau basa. Jadi tergantung Ka dan Kb-nya nanti kan. Tergantung pada Ka dan Kb-nya. Kalau Ka lebih besar daripada Kb, sifatnya asam. Kalau Ka lebih kecil daripada Kb, sifatnya basa. Kalau Ka sama dengan Kb, sifatnya netral. Gitu ya. Oke. Mengapa larutan garam ada yang bersifat asam, basa, atau netral? Untuk menjelaskan sifat larutan garam digunakan konsep hidrolisis. Nanti kita lihat nanti. Berdasarkan asam dan basa penyusunnya, garam dikelompokkan menjadi 4 macam sebagai berikut. Satu kita lihat ini satu persatu. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ini ya. Contohnya CH3COOK misalnya. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dalam air mengalami hidrolisis sebagian. Kenapa sebagian? Sebab dari ion-ion yang dihasilkan nanti hanya satu ion yang mengalami hidrolisis, ion yang satunya tidak, begitu ya. Karena salah satu komponen garam, anion dan asam lemah mengalami hidrolisis, menghasilkan ion OH-, maka pH-nya lebih dari 7 sehingga larutan garam bersifat basa. Ya, jadi nanti asam lemah basa kuat sifatnya basa, ya, maka pH-nya di atas 7. Yang dia punya adalah menghasilkan OH-, ya. Jadi karena menghasilkan OH-, maka garam bersifat basa. Oke. Nah, ini besar OH- ini sekalian ya.
konsentrasi OH- sama dengan akar KH kali konsentrasi ion terhidrolisis. Ini KH itu sama dengan KW per Ka. Ini ya. Berarti OH- sama akar KW per Ka kali konsentrasi ion terhidrolisis. Ini K itu konstanta hidrolisis, K itu KW per Ka, KW itu konstanta air, Ka konstanta asam. Ini adalah konsentrasi, enggak saya pakai nih. Ini G itu konsentrasi garam ya. Oke, contoh soal ini. Diketahui 100 ml lautan CH3COONA 0,1 molar. Jika diketahui tetapan hidrolisis garam tersebut 10⁻⁹, tentukan A. Reaksi hidrolisis garam tersebut, ya, sifat garam tersebut, pH garam tersebut. Jadi kita punya garam natrium asetat 0,1 molar. Itu loh berapa pH-nya, gitu ya. Oke, kita lihat. Pertama, bagaimana reaksi hidrolisisnya. Ini anak sekalian caranya. Pertama-tama garam itu kamu ionkan, ya, kamu ionkan. Oh, CH3COONA menjadi CH3CO- plus Na+. Setelah itu kita melihat asam atau dan basa penyusunnya. Ini karena min, berarti dia itu gandanya sama H+. Kalau plus gandanya sama OH-. Berarti ini kalau ada gandanya sama H+, berarti CH3COH. Ya. CH3COO- ini anak sekalian, asamnya adalah CH3COOH, asam lemah. Maka CH3COO- akan terhidrolisis. Awas. Jadi kalau itu asalnya asamnya asam yang lemah atau basanya lemah, maka terhidrolisis. Sedangnya ini Na+. Na+ basanya adalah NaOH. Ya, tambah OH- jadi NaOH. Basa kuat. Kalau basa kuat, maka Na+ tidak terhidrolisis. Dia akan semuanya mengion. Ya, NaOH tadi akan mengion semuanya. Maka reaksi hidrolisisnya ini kita aja nih, ya. Perhatikan caranya. Ionnya ditulis di depan, ini CH3COO- plus hidro itu air, hidro liquid. Asamnya tulis depan, ya, maaf, ion negatifnya tulis depan ini. Lalu ini adalah asamnya, ini kan ion sisa asam. Ion sisa asamnya tulis depan plus H2O, asamnya tulis belakang, ini CH3COH plus OH-. Kalau sini ada min sekalian, maka yang kanan tambahi OH-, ya, tambah OH-. Tuh, jadi untuk menyatakan muatan. Ini menggambarkan adalah garam ini CH3CONA itu bersifat basa. Ya. Na plus H2O tidak dapat terjadi reaksi. Ya, nggak dapat ini. Kenapa? Na plus adalah berasal dari basa kuat. Ya, basa kuat akan mengalami ionisasi semua nanti. Dia tidak akan terbentuk NaOH-nya. Ya, maka ini. Nah, jadi yang saat ion yang min terhidrolisis, ion yang plus tidak terhidrolisis. Berarti garam CH3COO adalah garam yang terhidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Ya, ini. Kemudian sifat garam CH3COO adalah basa karena berasal reaksi hidrolisisnya menghasilkan ion OH-. Jadi ini. Besar OH berapa tadi rumusnya nih? OH sama dengan akar KH kali konsentrasi ion terhidrolisis. Ini ya. Oke. pH garam bagaimana? Oke, nah, reaksi hidrolisisnya kan seperti ini, ya. Ionisasi misalnya, ionisasi seperti ini. CH3CONA, CH3CO- plus Na+. Ion yang terhidrolis adalah ion CH3COO- sekalian. Ya. Maka kita cari konsentrasi ion CH3COO-nya. Kalau CH3COO ada 0,1 molar, nyatanya ya. Jadi ini adalah AC-nya 0,1 molar adalah punyanya CH3COO-Na. Ya, yang dipakai bukan ini tapi yang CH3COO-nya. Karena K kali konsentrasi ion terhidrolisis.
0,1. Maka masukkan K-nya min 9, M-nya min 1 ini ya. Masukkan akar 10 min 10, 10 min 5, maka POH-nya 5. Ya, POH-nya 5. Ini kita gunakan OH min karena garam ini bersifat basa ya. Banyak basa. Tadi kan menghasilkan OH min. POH-nya 5, maka pH-nya sama dengan 9. Oke, contoh yang kedua. 3,95 gram CH3CO 2 kali Ca dilarutkan dalam air sampai volume larutan 500 ml. Jika MR CH3CO 2 kali Ca sama dengan 158, tentukan A. Toleransi hidrolisis garam tersebut. B. pH larutan garam yang terbentuk. Hasilnya ini sekalian lagi-lagi ya. Jadi kita ionkan. Nah ini ionnya 2 kali nih. Menghasilkan 2 CH3CO- plus Ca2+. Tidak kayak yang CH3CONa ya. Berarti yang terhidrolisis ada yang CH3CO-. Konsentrasinya nanti kalau ini 1 ini 2 berarti 2 kalinya. Gitu ya. Ya maka RH-nya tetaplah. RH-nya seperti ini, ionnya terus depan tambah air hidro menghasilkan CH3COH plus OH-. Jadi CH3COH- asamnya adalah CH3COH asam lemah, maka CH3COH- akan terhidrolisis seperti ini. CH3COH- plus H2O, hidro itu kan air, menghasilkan CH3COH ini plus OH-. pH larutan garam yang terbentuk. Nah, tadi molarnya kita cari dulu. M-nya G per mR kali 1000 per mili. Ini. Maka temunya 0,05. Ini adalah molarnya CH3CO 2 kali Ca. Seperti sekali ini. Ya. Terus yang digunakan bukan ini sekalian. Ion yang terhidrolisis. Ion apa tadi? Ion CH3CO-. Nah, konsentrasinya yang CH3CO 2 kali Ca kan 0,5. Kalau ion kan 2 CH3CO berarti kan 2 kalinya. Maka konsentrasinya CH3 adalah 0,1 molar. Yang dipakai bukan 0,05 tapi 0,1. Ini KW-nya min 14, K-nya min 5. Nah, CH3CO-nya 10 min 1 atau 0,1. Nah, ini ya. Bukan ini ya, bukan ini, tapi yang ini CH3CO-nya. Nah ini ya, berarti sama, pOH-nya 5, pH-nya 5, pH-nya 9 ya. KW-nya ada, Ka-nya ada, konsentrasi CH3CO- tadi berapa? Ini 0,1. Maka pH-nya 9. Nomor 3. Contoh yang lain ya. Ini reaksi anak sekalian. Jadi tidak langsung ketemu garam enggak, tapi ada basanya kuat, asamnya lemah diketahui. Jika 50 meter lautan KOH 0,5 molar dicampur dengan 50 mili CH3COH 0,5 molar, hitung pH lautan campur yang terjadi. Oke. Jadikan milimol. Jadi ada mili dan mol, jadi milimol. Mili itu mili dikalikan molar. Ya. Maka 50 peng 0,5 berarti 25. Ini kan setengah kan? Ya, ini juga sama CH3COH-nya. 50 kali 0,5 berarti 25. Berarti Anda punya mula-mula. Ini kan terjadi reaksi. KOH plus CH3COH menghasilkan CH3COEK plus H2O. Ini adalah basa kuat, asam lemah. Ini garam yang sifatnya basa. Karena basanya kan kuat. Plus H2O. Ya. Mula-mula 25 karena molnya sama-sama habis ya, sama-sama habis, maka ini menghasilkan 25. Jadi ada 0 ya 25. Berarti garamnya basanya habis, asamnya habis, yang ada tinggal garam ya. Berarti kita cari konsentrasi garam. Konsentrasi garam milimol dibagi mililiternya. Di sini 50 mili, di sini 50. Ini kan jadi satu anak-anak ya. Garam itu kan reaksi antara asam dan basa dicampur dulu aja tuh. Maka
0,25 molar. Ya, yang dimasukkan 0,2 masuk sini ya. Masuk sini. Oke. Maka pOH-nya 5 min log 5, pH-nya 9 plus log 5. Jadi masukkan ini. Nah, itu ya. Oke, yang kedua, garam terbentuk dari asam kuat basa lemah. Ini. Garam yang berasal asam kuat dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis sebagian. Ya. Karena salah satu komponen garam kation basa lemah mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+. Maka pH-nya kurang dari 7 sehingga lautan garam bersifat asam. Nah, jadi kalau tadi garam asam lemah basa kuat sifatnya basa punya OH-, ini karena asam kuat basa lemah sifatnya asam maka punya A+. Rumusnya sama persis. Keterangannya juga sama. Ya, K itu KW per KB, kalau tadi KW per KA. Ya. Oke. Contoh ini ya. Reaksi hidrolisisnya pertama ini kita lihat. Ini 25 ml NH4 2 kali ISO4 0,1 molar. Pertama kita ionkan NH4 2 kali ISO4 2 NH4 plus ISO4 2 min. Ini asalnya dari NH4OH. Ini ya. Maka ini adalah basa lemah maka terhidrolisis. Ya, ISO4 2 min asam sulfat asam kuat maka tidak terhidrolisis. Nah, ini reaksi hidrolisisnya. Jadi NH4 plus H2 menghasilkan NH4OH plus H+. Jadi ini ya. Ionnya tulis depan, basanya tulis tambah air, basanya tulis belakang. Ya, oke. Ini jadinya NH4 plus H2O, NH4OH H+. Nah, menghasilkan H+ ini menggambarkan bahwa garam itu bersifat asam. Ya. Konsentrasi asam ini rumusnya. Berapa pH-nya dari sini nanti ini rumusnya. Nah, ion reaksi hidrolisis menghasilkan ion H+, garam bersifat asam. Nah, berapa pH-nya? Kita lihat ini. Tadi 0,1 molar kan NH4 2 kali ISO4. Yang dipakai bukan ini sekalian, tapi ion yang terhidrolisis, yaitu ion NH4+. Nah, ini 0,1 ini kan 2 kalinya menjadi 0,2. Yang kita masukkan ke sini bukan 0,1 tapi 0,2. Ya, jadi konsentrasi ion yang terhidrolisisnya yang dimasukkan. Tuh. Masukkan KW-nya sekian, Ka-nya sekian, konsentrasi NH+-nya sekian. 0,2 ya. Maka dihitung-hitung coret 2-nya min 9, min 1, min 10 ya. Maka H+-nya 10/5 maka pH-nya 5. Ya, jadi mohon ini akan diperhatikan karena adalah ada indeks 2 maka konsentrasinya dilipatkan 2 kali. Ya. Oke. Nomor 2 sama tadi ya, jadi sama tadi. Ini jumlah molnya sama. 50 mili 0,2 berarti 10 milimol. 50 mili 0,2 berarti 10 milimol. Jadi mula-mula 10 10. Ya, NH4OH plus HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O 10 10 karena ini sama-sama 10 maka sama-sama habis. Ya. Maka ini dihasilkan NH4Cl sebanyak 10 milimol. Ya. Oke, 10 milimol. Oke. Dihasilkan ya. Oke. Nah, berarti Anda punya garam ini. Ini NH4Cl sekalian. Berapa konsentrasinya? Konsentrasinya adalah milimol per mililiter. Milimolnya 10, mililiternya 50 tambah 50 karena jadi 1. Ya, maka 0,1. Maka ini rumusnya KW per KA kali M garam. Nah, ini 10/5 maka pH-nya min log 10/5 pH-nya sama dengan 5. Ya. 3. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, ini garam yang asam lemah dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis total. Jadi nanti bagian positif maupun ion negatifnya sama-sama terhidrolisis. Nah, jadi tidak salah satu, maka dibilang hidrolisis sempurna. Ya, hidrolisis total.
Ini karena kedua komponen garam, anion asam lemah dan kation basa lemah terhidrolisis menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Sehingga harga pH lautan ini tergantung pada keadaan Kb tadi, ya. Jadi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb. Mohon dihafal rumusnya. Kw kali Ka per Kb. Jika Ka sama dengan Kb, garamnya netral. Jika Ka lebih besar Kb, asam. Kurang dari 7. Ka sama dengan lebih kepada Kb, basa yang lebih dari 7. Contoh, nah ini ya, jadi biasa sekali ini. Hitung pH lautan CH3COO NH4 0,1 molar jika diketahui. Nah, jadi langsung ya, jadi rasio ini nggak ditanyakan ini. Langsung Ka-nya 10 panmin 10 kimin ya. Kemudian Kw-nya pangatmin 14 ini. Ya, udah ada apa nih ya? Kb-nya 10 panmin 5. Nah, maka 10 panmin 19 berarti 10 pangkat min 8,5, maka pH-nya 8,5. Bagi 2 kan ya. 2. Tulislah reaksi hidrolisis dari N4CN. Contoh ini. N4CN, N4+, Cn-. Ini asal dari N4OH basa lemah, maka terhidrolisis. Cn- asam lemah, HCN asam lemah, maka terhidrolisis. Caranya gimana RH-nya? Ionnya tulis depan, tambah hidro, basanya tulis belakang, plus H+, plus berarti tambah H+. Cn- tulis depan. Maaf, bukan Cn- tapi maaf ya, ini Cn- bukan CH3 saja, tapi Cn-. Ini Cn-. Coba kita benahi sekalian aja, nggak apa-apa. Nah, coba ya, kita benahi. Kamu nanti sambil perhatikan. Nah, ini ya Cn- ini ya, coba kita perhatikan. Ini bukan, jadi Cn- tulis depan. Nah, depan plus H2O ya. Ini bukan ini, itu asamnya ini HCN. Nah, gini ya. Oke, jadi caranya gini sekalian. Ini asamnya, ionnya tulis depan, ditambah hidro air. Asamnya HCN kan asamnya, tambah H+ kan HCN. Nah, tulis belakang tambah, kalau yang ada min berarti D plus OH min. Nah, Pak ini kok RH-nya ada H+ ada OH min? Ya memang, jadi sifatnya bisa asam bisa basa. Ya, kalau nanti Ka-nya lebih besar pada Kb sifatnya asam, dan tadi ya, kalau Kb besar Kb sifatnya basa, tergantung pada keadaan Kb ini. Oke, ini ya. Jadi ini akhirnya jadi seperti ini. Oke, lanjut ya. Oke, jadi. Nah, jadi ini ya. Baik, jadi ion positifnya tulis depan, plus hidro, asam basanya tulis belakang, nek plus ada H+ di sini. Ion minyak tulis depan, tambah hidro itu air. Asamnya tulis belakang nih, kalau min tambah OH min. Ben setara muatannya ya, biar sama min kudu min. Nanti kalau plus kan tidak setara muatannya gitu ya. Oke. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal asam kuat dan basa kuat dalam arti tidak mengalami hidrolisis. Tidak ya. Karena kedua komponen garam tidak terhidrolisis sehingga pH dan sama dengan air, yaitu pH-nya sama dengan 7. Jadi garam itu kalau kuat-kuat maka tidak terhidrolisis dan pH-nya sama dengan 7. Oke, jadi ada tugas, sudah selesai materinya sekalian ya. Silahkan Anda kerjakan, ada tugas 5 ya. Nah, ini ada 7 soal. Kalau Anda malam kesulitan, silahkan Anda membuka buku paket kalian. Saya yakin Anda bisa ya. Jadi ini CH3COOK ini adalah yang
garam basa asam lemah basa kuat, berarti sifatnya basa pakai O hamin. Ya. Ini BaCH3CO 2 kali, berarti nanti 2 kali ini yang dipakai CH3COO-nya kalau Anda ionkan. Ya. Oke, nanti sama seperti soal tadi. Sudah. Dan ini gramnya seperti contoh saya tadi. Ya, sudah semua ini ya. Oke, saya kira untuk materi hari ini kita sekian dulu. Nah, sekalian ya, tetap semangat belajar. Mohon perhatian betul, masa depan kalian adalah di tangan Anda masing-masing. Ya. Oke, untuk hari ini kita sekian dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.